Cari bek tengah, Milan jadikan Botman sebagai target nomor 1. AC Milan dikabarkan tengah mencari bek tengah baru dan mengidentifikasi Sven Botman dari Lille sebagai target nomor 1 untuk bursa transfer Januari mendatang. Cedera yang akhirnya memaksa Simon Kjær menutup musim ini lebih cepat dari seharusnya membuat Rossoneri perlu mendatangkan pemain baru untuk menutup absennya kapten tim nasional Denmark tersebut, mengingat mereka hanya memiliki Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli dan Matteo Gabbia sebagai pilihan bek tengah alami yang mereka miliki. Meskipun Pierre Kalulu bisa mengisi posisi tersebut jika diperlukan. Sejumlah target telah dikaitkan, namun nama yang sama dari Prancis terus mencuat. Menurut pemberitaan dari La Repubblica, tujuan utama Milan saat bursa transfer kembali dibuka awal Januari lalu memang adalah untuk memoles lini pertahanan, dan target utama mereka adalah Botman dari Lille. Pemain internasional Belanda tersebut sejatinya memiliki bandrol tinggi di kisaran 30 juta euro atau setara 480 miliar rupiah, mengingat usianya yang masih sangat muda 21 tahun dan potensi besar yang dimilikinya. Selain itu, Rossoneri juga perlu menyadari bahwa Newcastle United yang siap mengucurkan investasi besar-besaran untuk merombak tim pun saat ini tengah mengejarnya. Kendati demikian, Milan agaknya bisa memanfaatkan hubungan baik mereka dengan Lille untuk berupaya memenangkan perburuan Botman atau dengan menawarkan formula transaksi menarik agar juara bertahan Ligue 1 tersebut bersedia melepas bintang mereka. Kalau Franck Kessié pergi, AC Milan akan kehilangan separuh lini tengahnya. AC Milan dinilai akan kehilangan separuh lini tengahnya kalau kehilangan Franck Kessié pada akhir musim nanti. Kontrak Franck Kessié di AC Milan akan segera habis pada akhir musim ini, atau lebih tepatnya pada 30 Juni 2022. Namun hingga saat ini, Kessié masih belum memperpanjang kontraknya bersama dengan AC Milan. Padahal Kessié bisa saja melakukan negosiasi dengan klub baru pada 1 Januari 2022 mendatang apabila AC Milan tak kunjung memperpanjang kontraknya. Dengan demikian, AC Milan bisa saja kehilangan Kessié secara gratis pada akhir musim nanti. Menyikapi hal itu, mantan pemain AC Milan Stefano Eranio menyampaikan opininya soal masa depan Kessié. Menurut Eranio, Kessié merupakan sosok penting di lini tengah Rossoneri saat ini. Jika Anda kehilangan Kessié, Anda berarti kehilangan separuh lini tengah, kata Eranio seperti dikutip bola sport.com dari Gazzetta dello Sport. Milan dan Stefano Pioli dapat menunjukkan semua rasa hormat dan kekaguman di dunia, tetapi kita sudah melihat dengan Gigio Donnarumma dan Hakan Calhanoglu itu benar-benar tidak cukup. Agen Kessié membuat beberapa tuntutan besar, tetapi dalam skuad di mana Zlatan Ibrahimovic mendapatkan 7 juta euro per musim dan dia berusia 40 tahun. Saya pikir Kessié pantas mendapatkan apa yang dia minta. Sudah waktunya Milan berusaha secara ekonomi karena mereka tidak bisa kehilangan 3 pemain kunci dalam 2 tahun sebagai transfer gratis, ujar Eranio melanjutkan. Dapat tawaran dari 2 klub, begini respon Rafael Leao. Winger AC Milan Rafael Leao dikabarkan telah menerima 2 tawaran dari klub luar Serie A dalam beberapa pekan terakhir, namun dia tampaknya bakal memilih memperbaharui kontraknya. Rossoneri belakangan ini mengalami kesulitan di tengah absennya Leao yang menunjukkan bagaimana ia mulai berperan penting bagi Stefano Pioli dan timnya. Calcio Mercato menyebutkan sang pemain saat ini sedang melakukan pemanasan jelang kembalinya dari cedera 6 Januari mendatang untuk duel Serie A Rossoneri kontra AS Roma, dan bulan depan mungkin bakal krusial untuk masa depannya. Paolo Maldini dari Kimasara telah menetapkan tanggal pertemuan dengan Jorge Mendes demi berupaya mencapai kesepakatan penuh terkait pembaruan kontraknya bersama Milan hingga 2026.
negosiasi sendiri berlangsung pada jalur yang tepat. Namun pada akhirnya, momen penentu harus datang dengan kedua belah pihak bakal berjabat tangan dan pemain internasional Portugal tersebut membubuhkan tanda tangannya. Dalam beberapa pekan terakhir, Mendes telah menerima 2 tawaran untuk mantan bintang Lille tersebut, satu dari Jerman dan satu lagi dari Inggris. Namun proposal tersebut dikembalikan kepada pengirimnya lantaran winger 22 tahun tersebut ingin melanjutkan karirnya bersama Rossoneri. Milan sendiri ingin mempertahankannya sebagaimana yang mereka tunjukkan sepanjang bursa transfer musim panas lalu saat sejumlah tawaran datang setelah performa inkonsisten Leo pada musim sebelumnya. Kini raksasa Serie A tersebut siap memberikan hadiah kenaikan gaji hingga 4 juta euro atau 64 miliar rupiah sebagai hadiah atas melejitnya penampilannya musim ini. Fundamental bagi Milan, ada jarak dalam perpanjangan kontrak Bennacer. Ismail Bennacer memang menjadi sosok fundamental di skuad Stefano Pioli. Namun saat ini masih ada jarak dalam negosiasi perpanjangan kontraknya dengan AC Milan. Calcio Mercato menyorot bagaimana Bennacer kembali ke starting 11 Rossoneri dalam duel Serie A melawan Empoli, Kamis 23 Desember dini hari lalu. Klub yang pernah ia bela bersama Radi Krunic sebelum hijrah ke San Siro saat mereka terdegradasi ke Serie B pada musim panas 2019 lalu. Pemain internasional Aljazair tersebut menjadi pemain penting Pioli dengan sangat cepat meskipun ia tak dijamin masuk line up dalam beberapa pekan terakhir. Kemampuannya adalah bermain secara vertikal dan memberikan dinamisme dalam fase pembangunan serangan Milan yang penting dalam sistem permainan mantan bos Fiorentina, namun dalam belakangan ini ia sedikit menurun. Bagaimanapun, gelandang 24 tahun tersebut masih menjadi sosok yang penting bagi Rossoneri dan bakal menjadi andalan negaranya di Piala Afrika yang berarti raksasa Serie A tersebut tidak akan diperkuat sang pemain selama 1 bulan. Kontrak pertama terkait perpanjangan kontraknya dari 2024 hingga Juni 2026 telah dimulai beberapa waktu lalu. Jarak kedua belah pihak masih ada lantaran Bennacer dan agennya menginginkan 800.000 euro atau 12,8 miliar rupiah net per musim, lebih banyak dari yang saat ini ditawarkan Milan. Namun jarak tersebut sejatinya bisa dijembatani dan prosesnya tidak semendesak Alessio Romagnoli dan Frank Kessie yang kontraknya akan berakhir pada penghujung musim ini. Piala Afrika bakal diundur, kabar baik bagi Milan. AC Milan tampaknya bakal segera mendapat kabar baik, tak perlu khawatir kehilangan beberapa bintang, mengingat Piala Afrika 2021 dikabarkan akan diundur. Piala Afrika dikabarkan bakal diundur hingga September 2022 mendatang. Berita tersebut telah berhembus selama beberapa hari terakhir, menyusul keraguan terkait logistik turnamen, menyusul meningkatnya kasus COVID tak hanya di benua tersebut, tetapi juga di penjuru Eropa. Yang sederet pemain akan terbang dari sana untuk memperkuat negara masing-masing. Menurut kabar dari Sport Mediaset, hanya tinggal menunggu pengumuman resmi terkait pembatalan turnamen tersebut. Gianni Infantino selaku Presiden FIFA telah mengajukan AFCON digelar pada bulan September dan tidak dilangsungkan pada 9 Januari nanti di Kamerun sebagaimana yang direncanakan sebelumnya. Pertemuan darurat antara CAF atau Konfederasi Sepak Bola Afrika di Doha menghasilkan keputusan tersebut untuk menghindari overlap antara Piala Afrika dan Piala Dunia yang akan digelar pada 3 Januari hingga 12 Februari di Qatar. Informasi tersebut tentu menjadi kabar positif bagi Rossoneri, mengingat jika benar adanya maka Frank Kessie, Ismail Bennacer dan Fudi Ballo-Touré akan tetap membela raksasa Serie A tersebut secara penuh musim ini. Sebelumnya,
Milan sempat khawatir akan kehilangan ketiga pemain tersebut selama beberapa pekan akibat turnamen tersebut, yang di dalamnya terdapat pertandingan-pertandingan krusial yang mungkin bakal menentukan takdir mereka di Serie A musim ini.